Halo guys, kalian tahu tidak bahwa para profesor di Malaysia mulai gelisah karena para wisatawan di Malaysia jika datang ke Malaysia malah lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dibanding Melayu Malaysia. Mereka datang ke Malaysia bila bercakap bahasa Melayu lebih kepada bahasa Indonesia. Jadi kenapa jadi macam itu pun kita tidak dapat kepastian secara jelas ataupun secara sahih. Kenapa ramai yang datang ke Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia ataupun yang berada di negara-negara berkenaan banyak belajar bahasa Melayu tapi lebih kepada bahasa Indonesia? Iya, aku pernah mendengar keluhan itu. Menurut mereka, faktor mengapa para wisatawan asing tidak menggunakan bahasa Melayu saat di Malaysia, tetapi malah menggunakan bahasa Indonesia, adalah karena usaha pemerintahan Indonesia yang menawarkan kursus dan budaya. Indonesia lebih kuat dibanding Malaysia. Kalau bahasa Indonesia, kata Dr. Azhar tadi, mereka menggunakan, pelancong-pelancong luar menggunakan bahasa, kalau mereka bercakap bahasa Melayu, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin usaha kerajaan Indonesia itu yang saya sebutkan tadi di pusat-pusat bahasa di kedutaan mereka menawarkan kursus-kursus asas bahasa, memperkenalkan budaya Indonesia. Ya, bahkan profesor di sana juga gelisah saat berkunjung ke Thailand, Singapura atau negara lain. Memang ada subjek yang mengajar bahasa Melayu di universitas di sana. Tapi bahasa Melayu yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Saya bila pergi ke Thailand, saya profesor kunjungan, saya pergi ke universiti, ada bahasa Melayu. Pergi sekolah, ada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu Indonesia. Saya pergi ke Australia, ada bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia. Iya, padahal dari sisi wisatawan asing yang buka suara, permasalahannya jelas bahwa warga Malaysia sendiri tidak sudi menggunakan bahasa Melayu. Benar. Dalam percakapan sehari-hari, warga lokal Malaysia malah lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menjadi kebingungan tersendiri saat wisatawan datang ke Malaysia. Saat dia mencoba berbahasa Melayu, namun lawannya selalu membalas dengan bahasa Inggris. Bahkan, para wisatawan yang mencoba menggunakan bahasa Melayu di sana langsung dibuli dan diolok-olok. Entahlah, apakah merasa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kampungan dan ketinggalan zaman di Malaysia menurut warga Malaysia sendiri? Saya suka cakap bahasa Melayu dengan orang Malaysia. Tetapi, orang Malaysia tak suka bahasa Melayu saya. Sebab my accent tak bagus. Di sini susah latihan bahasa Indonesia karena kebanyakan orangnya India dan semuanya ngomong English. Waktu saya coba berbahasa Indonesia dengan orang Malay, banyak kali orang Malay tidak bisa berbahasa Malay. Entahlah, bahkan warga asing yang ingin belajar bahasa Melayu secara online tidak menemukan guru yang spesifik mengajari bahasa Melayu tersebut. Justru mereka lebih sering menemukan guru bahasa Indonesia. Makanya, ada salah satu warga asing yang viral belajar bahasa Melayu namun melalui guru bahasa Indonesia. Bahkan di dunia digital, bahasa Melayu Malaysia benar-benar tidak populer ya. Pelancong Korea ini tak jumpa guru bahasa Melayu di platform talian. Akhirnya belajar bahasa Melayu dengan guru bahasa Indonesia. Sebuah saluran YouTube John Random Books baru-baru ini telah memuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu. Tetapi malangnya dia tidak menjumpai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu. Hello everyone. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson. And today's video is about how the session went. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform that I've been using. So I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he or she can teach Malaysian language. Ironinya apa yang dia dapati, terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana. Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia dan bertanya apakah dia boleh mengajar bahasa Melayu juga. Daripada video tersebut, kita boleh simpulkan mengapa bahasa Indonesia begitu popular berbanding bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Salah satu sebabnya ialah kerana terdapat ramai guru bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.
Bahkan profesor di sana sampai mengeluh saat berkunjung ke Korea, tidak ada yang memilih subjek bahasa Melayu para mahasiswa di sana, tapi malah memilih subjek bahasa Indonesia. Menurut profesor itu, warga Malaysia lebih suka berbicara menggunakan bahasa Inggris, sementara orang Indonesia lebih nyaman dengan bahasa Indonesia. Itulah yang mendorong pelajar Korea untuk lebih memahami bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu di Malaysia. Karena saat berkunjung ke negara tersebut, pelajaran yang mereka pelajari akan berguna di Indonesia. Tidak seperti bahasa Melayu Malaysia. Korea itu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sidik-sidik, rupanya pelajar di Korea itu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia berbual dalam bahasa Inggeris. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata ini tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Tidak perlu heran, bahkan anggota keluarga kerajaan di Malaysia seperti Tengku Muhammad Ismail tidak fasih berbahasa Melayu. Saat berpidato meskipun membaca teks, gaya bicaranya lebih ke pelafalan bahasa Inggris. Padahal kerabatnya, yaitu Sultan Ibrahim Iskandar, sudah mengatakan dengan lantang bahwa jika ada yang tidak fasih berbahasa Melayu, jangan tinggal di Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Meanwhile, selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan dengan memastikan pengurusan sampah dapat diuruskan dengan cekap sekaligus mencerminkan Terengganu sebagai sebuah negeri yang mengutamakan kebersihan dan ekosistem pelancongan. Dalam memastikan kebersihan dan kesihatan rakyat, Kerajaan Beta telah membelanjakan hampir RM130 juta setiap tahun bagi menampung kerja-kerja pembersihan awam dan pengurasan sisa pekerja. Seharusnya perbelanjaan ini boleh dikurangkan sekiranya semua pihak mengambil sikap bertanggungjawab berkaitan soal kebersihan. Oleh itu, Beta mencadangkan agar kerajaan negeri mengambil inisiatif sewajarnya untuk membudayakan mentaliti persekitaran bersih di kalangan seluruh rakyat. Jadi sebenarnya, yang salah itu adalah sifat warga Malaysia sendiri ya, yang tidak mau menghargai bahasa nasional mereka. Mereka lebih mengagungkan bahasa penjajah mereka karena dinilai lebih berkelas. Atau apakah ini bukti bahwa mereka masih terjajah oleh Inggris? Entahlah, lebih baik kita sudahi pembahasan kali ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ada pendapat mengapa bahasa Melayu tidak begitu populer, bahkan di kalangan masyarakat mereka sendiri? Tulis di kolom komentar ya.